video yang tadi ingin kami sampaikan sebetulnya proses evaluasi sedang terus dan sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, lebih jelas terkait dengan bagaimana policy BGN, kemudian juga evaluasinya seperti apa saja inovasi yang dilakukan, action plan yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Saya kira di sini sudah ada Ibu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Bu Nani, akan sharing bersama kita. Kemudian juga dari sisi perspektif akademisi dan ilmiah, kita juga sudah kedatangan Prof. Hardinsa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Guru Besar Gizi. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini kita bisa berdiskusi selama terutama untuk bisa sama-sama membantu program prioritas Presiden kita, dan mudah-mudahan ke depan ini akan jauh lebih baik lagi. Saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar, Bu Nani, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman rekan-rekan wartawan. Terima kasih kehadirannya di situasi Jakarta yang akhir-akhir ini macet banget. Nanti pasti pulangnya macet ya. Untuk kesekian kalinya ini bisa ketemu. Tadinya ini tiap jam, oh ganti ini. Kadang-kadang saya bilang nih satu studio TV bisa 4 acaranya beda-beda nih ya. Jadi terima kasih ini bisa ngumpul. Mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi nih yang satu persatu. Jadi biar saya bisa efektif lagi untuk memantau dapur-dapur. Teman-teman yang saya cintai, sering dan sudah saya kemukakan di berbagai media bahwa kejadian belakangan 80% adalah karena SOP, baik oleh maupun oleh tim kami sendiri dari dalam, yaitu tentu kalau tim kita ini di SPPG ada kepala SPPG yang tidak bisa kita menimpakan pada mereka, tetapi kesalahan juga terbesar adalah pada kami, di mana kami berarti masih kurang lagi pengawasannya. Jadi ya sudahlah, pokoknya kami mengaku salah. Kami mengaku salah atas apa yang terjadi, insiden pangan ya, insiden pangan ya Mas ya, insiden keamanan pangan ya. Jadi kalau saya sebut insiden keamanan pangan ini ternyata karena kami menemukan tidak semua terduga beracun, tapi ada juga karena alergi. Kemudian ada hal-hal lain juga. Tentu kami bertanggung jawab hal yang sudah terjadi, pada seluruh biaya dari anak-anak dan juga kalau ada misalnya orang tuanya yang mungkin ikut makan dan mengalami masalah, kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi. Sebaliknya, berikutnya kami tidak akan berusaha keras, sekarang tidak akan mentoleransi siapapun yang melanggar SOP kami. Lalu yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, saya sudah stres bukan main. Apalagi nilai melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko,
Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Waktu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, para anak-anak dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama PGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon kepada semua pihak Saudara Wakil Kepala Badan Gizi mohon Nasional untuk para bupati, wakil bupati, kodim, ya. dan terus terang kami terus maraton apa yang harus kami dari sampai sore hari ini. Kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami waktu yang tidak ditemukan. Perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk segera, bukan segera, kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi sertifikat halal dan sertifikat dalam waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata akan menutup, saya ulang, kalau dalam 1 bulan kepada para mitra semua tidak memenuhi
tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup. Mohon maaf. Kontrak Anda hanya 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada klausal di mana kami bisa menghentikan sepihak. Kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak di Indonesia. Sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini, sekarang 9.400 dapur yang lain bisa jadi terancam. Membuat aturan lagi bahwa ketentuan semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi. Yang bersertifikasi itu nanti merupakan wakil dari BGN, tapi pihak mitra juga harus menyiapkan chef sebagai pendamping untuk di dapur. Jadi nanti chef di dalam dapur itu, 1 chef dari mewakili BGN, 1 chef dari mitra, dan semua harus bersertifikasi. Kemudian kami juga menghentikan semua produk pabrikan. Karena selama ini meskipun saya ini orang baru 1 minggu dan kemudian saya dihujani dengan sekarang berbagai persoalan yang seperti saat ini, saya sudah mengikuti. Waktu Lebaran misalnya banyak sekali disuguhkan produk. Kami jalankan instruksi Presiden merat pemilik pabrik roti, ya. Jadi mohon, saya tidak akan menggunakan lagi, tidak mentolerir pabrikan. Kami akan menggunakan produk-produk lokal. Roti-roti yang dibuat oleh ibu-ibu makan anaknya. Kami tidak akan tolerir, kecuali ada susu yang dimana di dapur itu memang tidak ada peternakan susu, maka terpaksa untuk sementara kami bolehkan untuk menggunakan susu kemasan. Tapi untuk produk lain kami tidak akan mentolerir dan kami tidak akan lagi. Lalu kami juga akan memperbaiki seluruh SDM SPPI kami. Kami kembalikan jam kerja mereka untuk begadang dan harus tidur di tempat, harus menunggu dapur sampai dari mulai pemilihan bahan baku sampai dengan tiga bulan, 4 bulan pertama hampir tidak ada masalah karena anak-anak SPPI yang dulu-dulu itu adalah menjaga dapur. Tapi belakangan rupanya sudah bergeser atau sudah turun kinerja mereka dan hanya datang jam 4 sore, melihat bahan baku jam 8 malam pulang dan datang lagi pagi. Itu tadi makanya kita siapkan kalau SPPI-nya masih seperti ini, tadi ada 2 chef yang akan menjaga, yaitu yang satu adalah saya minta para mitra untuk ikut mengawasi dan bertanggung jawab. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh, karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar. Ayam dibeli di hari Sabtu baru dimasak. Memang kalau di rumah nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya.
Tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Ya, jadi ada berbagai hal. Kami sudah mengeluarkan saking banyaknya surat-surat yang kami keluarkan tadi malam. Jadi nanti Herdin ini men-set up sebetulnya gizi MBG Siap, Prof. Dari perspektif ilmiah mungkin ya, Prof ya. Beberapa case di apa namanya ilmiah, kemudian dari sisi gejala insight kepada kami semua ya. Silakan, Prof. Ya. Ikut menangis tadi, menghayati juga sebagai seorang mak, tadi sebagai seorang ibu mendengarkan apa statement dari Bu Dr. Nani tadi ya, dan kita menyaksikan betapa pimpinan BGN serius untuk mengatasi permasalahan tabel hasil pemeriksaan dari lab kesehatan Jawa Barat ya, saya lihat. Jadi hampir tidak ada yang kaitannya dengan masalah fisik. Fisik itu apa? Ya kalau di kita beli makanan kadang-kadang kan pernah lihat ada rambut, pernah lihat ada stapler gitu ya, itu ternyata nggak ada. Jadi itu pun kecil sesungguhnya, dan menurut saya yang penting sebenarnya kan bagaimana jangan sampai ada anak-anak sasaran ibu hamil, ibu menyusui mengalami gejala gangguan kesehatan. Itu maksudnya insiden keamanan pangan tadi, untuk menghindari jangan sampai ada gejala gangguan kesehatan. Apalagi gangguan kesehatan, gejalanya saja jangan sampai terjadi. Entah itu namanya terganggu makannya, kemudian karena aroma yang nggak sedap, kemudian mual, muntah. Kalau udah muntah, mual itu berarti sudah mulai pada gejala gangguan. Lebih berpikir sebenarnya ke depan, Mas Freddy ya. Bagaimana guru-guru juga kita ajak kalau untuk sekolah memahami hal-hal yang sifatnya early warning gitu ya. Dan kita juga berharap ada tanggung jawab kepala sekolah berkenan seperti halnya kepala SPPG, itu kan harus dicoba sebelum mencoba tentu apa gejala makanan tadi tampak tidak biasa gitu ya. Ya, dengan aromanya aroma basi, nah berarti nggak usah lagi dicoba. Sistem dan sanksi supaya titik kritis di dua tempat ini tadi, begitu tadi guru kepala untuk koordinasi bagaimana caranya itu nggak didistribusikan. Saya kira prevention ke depan, begitu juga kalau misalnya
ibu menyusui, kalau melibatkan kader mendistribusikan, kader pertama yang akan mendistribusikan itu mencicipi. Sebelum mencicipi sebenarnya melihat menggunakan indera mata, aroma penciumannya untuk upaya preventif. Nah, barang pengetahuan dan memperkuat sistem pengawasan. Jadi Bu Nadia mengarahkan ke sana dan akan memungkinkan ke depan akan bergizi yang waktu itu kita belum pikirkan di panduan, ada pengawas terdiri dari unsur sekolah, unsur masyarakat, unsur dari pemerintah, sehingga paling tidak mereka sekali sebulan ya itu ada meeting untuk mendiskusikan apa yang terjadi sebelumnya ya, sebagai pihak yang lebih independen. Satu lagi perwakilan masyarakat maksudnya perwakilan orang tua ya. Jadi mungkin ini tentunya kita berharap ini kegiatan pemberdayaan masyarakat, bukan berharap oleh pemerintah. Kenapa? Karena dia untuk dan dari masyarakat ya, sehingga kalau ada itu ditambahkan nanti. Silakan Mbak. Pak, Bu, dan Prof dari iNews, saya ingin bertanya menyoroti berkaitan dengan tadi Ibu Nani sempat menyampaikan bahwa untuk selanjutnya agar menjaga kualitas dari bahan makanan, Ya, kita baru saja mendengarkan keterangan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional merespons kasus keracunan massal akibat menyantap menu makan bergizi gratis. Yang terbaru tadi dari Hardinsyah, Guru Besar Ilmu Gizi dari IPB, menyebut bahwa sekolah wajib mencicipi makan bergizi gratis sebelum dibagikan kepada para siswa. Sebelumnya juga Wakil Kepala BGN Nani SD yang juga tadi merespons dengan menyebut akan dilakukan perbaikan secara total, kemudian juga 45 dapur SPPG juga ternyata terbukti tidak menjalankan SOP dan juga nantinya akan mengirimkan surat ke mitra untuk memberi batas waktu 1 bulan untuk bisa memperbaiki sertifikasi, dan jika tidak bisa dipenuhi dalam waktu 1 bulan akan diputus kontraknya sebagai sanksi tidak menjaga komitmen untuk memberikan atau menyiapkan makan bergizi gratis yang layak dikonsumsi oleh para siswa. Kami jeda sejenak, saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Makanya peran kami lah ya, ini yang saya harus tegakkan. Dulu kan saya sebagai orang luar, sekarang saya orang di dalam. Dan lagi harus dikembalikan jamnya seperti yang dulu, supaya SPPI mengetahui kalau terjadi apa-apa. Karena begini, ada kejadian di kalau juga bermasalah. Berarti ini SPPI-nya kurang. Harusnya ini sudah prepare, harus ada persiapan sekian. Nah, kayaknya sekarang dilepas-lepas aja, yang nunggu ini hanya ahli gizi kadang-kadang sama akuntannya. Nah, ini yang kita harus tegas kepada para SPPI, harus
kembali jamnya seperti semula mengawasi. Itu Mbak. Ya. Itu akan menindak tegas karena begini, rekan-rekan di SPP ini sekarang sudah PPK ya, calon pegawai negeri loh, ya kan? Alhamdulillah ini jalan tol nih bisa menjadi pegawai negeri, tapi resikonya juga maksudnya ya, kalau teman-teman yang mau jadi pegawai negeri aja susah begitu ya kan? Jadi ya tentu ini mereka imbalannya harus ya. Oke, cukup? Ya. Sudah kami Zoom, sudah keras sekali. Sudah keras banget kita, sangat banget, dan yang sudah kejadian itu kan kita nonaktifkan. Dan kita yang dapurnya itu bukan hanya sebenarnya dinonaktifkan, kemudian kita tarik. TV apa tadi Pak? Penambahan chat. Penambahan chef. Jadi begini Mas, mungkin tadi ditanya, memang itu tantangan. Nah, terpaksa nanti kalau chef, memang ini makanya ini kita buka peluang para chef, silahkan mendaftar. Ada 30.000 kesempatan, nih peluang kerja nih. Ada 30.000 dapur yang membutuhkan chef, kalau 2 ini ada 60.000 chef yang di apa namanya berasal bisa dari konsep hotel. Gitu. Ada beberapa yang menggunakan chef, ya ada yang memang mohon maaf, aduh gimana ya, tukang masak yang mentang-mentang catering gitu ya, biasa masak, karena nggak bisa. Dalam masak jumlah banyak itu perlu ada teknik-teknik. Tidak ada macam-macam binatang. Lalu kalau memasak itu gorengnya harus suhunya sekian. Ada aturan. Nah, ini yang menguasai kan sehingga dia tahu ini makan ini nggak ukuran dengan makan ini, karena kalau makan ini bentuk tidak ada. Helper namanya helper. Helper itu tadi